Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alikal athhari ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Kompas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang keluar dari mulut kita setiap harinya kecuali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita mensyukuri semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak. Nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas kembali. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidur, dan alhamdulillah kita mendapatkan berkah pada pagi hari ini. Jamaah Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mulia, manusia yang tidak ada kesalahan satu kali pun, maksum. Maka kita sebagai muslim seharusnya selalu mengucapkan salam, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menjelaskan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Muslim. Mereka semua meriwayatkan sebuah hadis an Abdullah Ibnu Umar, an Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam, sungguh sangat beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafa, dan Allah berikan rizki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan hatinya merasa cukup daripada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, baik rizki dan lain sebagainya. Artinya qanaah. Ma'asyiral hadirin, jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man aslam, sungguh sangat beruntung orang yang masuk Islam. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ada 3 nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua, Allah memberikan rizki kepada kita. Yang ketiga, Allah jadikan hati kita merasa cukup daripada
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa rizki, kesehatan dan lain sebagainya. Masyaallah hadirin jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah qad aflaha man aslam. Sungguh sangat beruntung kata Rasulullah orang yang masuk Islam. Kita sebagai seorang muslim patut harus mensyukuri nikmat yang paling besar ini. Dengan kita menjadi seorang muslim, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadi seorang muslim, kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita mensyukuri nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita menjadi seorang muslim. Dengan menjadi seorang muslim, modal pertama, modal utama untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim, modal pertama, modal utama untuk kita bisa mengenal sosok mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dengan kita mensyukuri nikmat ini, insya Allah semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik rezeki, kesehatan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berikan waruziqa kafafa. Allah memberikan rizki yang cukup kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan rizki yang cukup, insya Allah hidup kita menjadi tenang. Hidup kita menjadi tentram, damai, tanpa menoleh kanan kiri, tanpa melihat tetangga kita yang mungkin rizkinya lebih banyak daripada kita. Insya Allah rizki yang diberikan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jamaah Kompas TV dimanapun Anda berada, kembali kita membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 3 nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tadi yang pertama adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Muslim. Kemudian yang kedua ini waruziqa kafafa, Allah memberikan rizki yang cukup. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rizki yang cukup. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, pasti sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbah. Tidaklah satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan rezeki kepada mereka. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim, jangan kita meragukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Maka jangan terlalu capek untuk mengejar dunia. Jangan terlalu berlebihan untuk selalu menumpukkan harta-harta. Itu tidak ada manfaatnya. Kita sedekahkan, kita infakkan, berjalan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah harta yang kita kumpulkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua rezeki itu akan datang kepada kita. Yang pertama disebabkan oleh kita bekerja. Kita bekerja seharusnya harus mencari rezeki yang dipastikan itu halal. Prosesnya halal, mendapatkannya halal, semuanya halal. Sehingga kita, keluarga kita di rumah akan mendapati perut yang berkah. Perut yang di dalamnya tidak ada neraka. Yang di dalamnya tidak dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bekerja harus dengan halal, halalan thayyiba. Insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bekerja, maka selanjutnya kita bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan rizki yang halal, berikan rizki yang mendapatkan berkah untuk kita, untuk keluarga kita, sehingga kita dan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal hadirin, jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang terbesar, yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selain masuk Islam, selain rizki yang cukup adalah wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah jadikan hati kita menjadi hati yang selalu cukup, menjadi hati yang qanaah. Qanaah, ma'asyal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam bahasa Arab itu adalah cukup. Cukup, tidak berlebihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan misalnya dalam sehari 100.000, alhamdulillah cukup. Kita bisa makan, alhamdulillah cukup. Maka dari itu ketika kita mempunyai sifat qanaah, kita tidak akan iri kepada orang lain. Karena rezeki sudah banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk, dan ketika kita mempunyai sifat qanaah, kita menjadi tenang, damai, tidak iri kepada tetangga kita, tidak iri kepada orang lain. Karena itu, ma'asyal hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, al-qanaa'atu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak pernah binasa. Qanaah itu adalah suatu kebanggaan, kekayaan yang tidak akan pernah musnah. Maka dari itu, alhamdulillah ketika kita mempunyai sifat qanaah, insya Allah kita selalu merasa cukup, kita selalu merasakan di dalam hati kita ketenangan, dan kita tidak perlu untuk cemas terhadap rezeki, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di Mutiara Iman Kompas TV. Ma'asyal hadirin, qanaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, azza an qana wa dhalla man tama. Suatu kemuliaan bagi orang yang memiliki sifat qanaah, wa dhalla man tama, dan suatu kehinaan seseorang yang memiliki sifat tamak. Kita lihat dari hadis ini, Rasulullah sangat memuliakan orang yang memiliki sifat qanaah dalam dirinya. Dengan kita mempunyai sifat qanaah, insya Allah hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi terarah, fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa memikirkan rezeki dan lain sebagainya. Wa dhalla man tama,
Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat menghinakan orang yang sangat-sangat tamak. Artinya di sini dia sudah mendapatkan rizki yang banyak, tetapi ia tidak cukup. Ia merasa kurang. Selalu saja ada alasan untuk selalu mengumpulkan harta-harta yang dimana hartanya sudah banyak. Maka dari itu, dengan kita bersifat qanaah, insya Allah kita terhindar daripada sifat tamak. Ma'asyil hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim. Kemudian waruziqa kafafa, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang cukup. Wa qanna'allahu bima atah, dan Allah jadikan hati kita hati yang selalu merasa cukup, qanaah. Maka intisarinya adalah yang pertama, ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, maka selalu harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seorang muslim. Akan tetapi kita diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Maka sangat beruntung kita menjadi seorang muslim, orang yang masuk Islam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya, apakah dia mau atau tidak untuk masuk ke dalam surga? Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waruziqa kafafa, dan Allah berikan rezeki yang cukup. Ini harus menjadi catatan untuk kita bahwasannya rezeki itu dipastikan sudah Allah Subhanahu wa taala jamin. Sudah saya sampaikan tadi dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hewan saja yang mungkin tidak ada akal itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang bisa bekerja, sebagai manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan minder untuk selalu tidak bersemangat mencari rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita, di mana kita berusaha, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya kepada kita. Kemudian wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan hati yang cukup dalam hatinya, rasa qanaah. Yang ini adalah sangat mahal. Maka ketika seseorang mempunyai sifat qanaah, insya Allah hidupnya menjadi tenang, tentram, dan damai. Masyaallah hadirin jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.